Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 13 September 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Santo Yohanes Chrysostomus, Uskupmu, Kau jadikan cemerlang dengan kefasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladani ketabahannya yang tak terkalahkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan bara yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan bara yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini melalui Injil yang kita dengar, kita melihat Yesus menampilkan dua gambaran indah tentang pohon dikenal dari buahnya dan rumah yang kokoh karena dibangun di atas batu. Sabda dari Yesus ini menekankan bahwa iman sejati tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan nyata dan ditopang oleh dasar yang kuat, yakni sabda Allah sendiri. Hari ini, gereja juga memperingati Santo Chrysostomus, seorang uskup besar dan pujangga gereja, yang dijuluki Chrysostomus atau mulut emas, karena khotbah-khotbahnya penuh kebijaksanaan dan api iman. Hidupnya menjadi contoh bagaimana sabda Allah diwartakan
dijalani dan diteguhkan dengan kesetiaan, bahkan dalam penderitaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan, tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Buah hidup kita mencerminkan isi hati. Jika hati kita dipenuhi sabda Tuhan, maka yang lahir adalah kebaikan, kejujuran, dan kasih. Namun jika hati dikuasai egoisme, iri, dan dendam, maka buah yang muncul adalah kebencian dan kehancuran relasi. Santo Yohanes Chrysostomus adalah contoh pohon yang menghasilkan buah baik. Dari hatinya yang penuh dengan api Roh Kudus, lahirlah khotbah-khotbah yang membakar semangat umat, membela orang miskin, dan menegur keras penguasa yang tidak adil. Buah hidupnya adalah kesetiaan sampai akhir, meskipun harus diasingkan karena keberaniannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengingatkan kita bahwa mendengar sabda saja tidak cukup. Sabda harus dilakukan. Orang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, ibarat rumah di atas pasir, mudah roboh karena diterpa oleh badai. Hidup Santo Yohanes Chrysostomus bagaikan rumah di atas batu. Ia menghadapi banyak badai, fitnah, intrik politik, bahkan pengasingan. Namun, ia tetap kokoh karena fondasinya adalah Kristus. Ia tidak goyah meski kehilangan jabatan dan kenyamanan, sebab seluruh hidupnya berakar pada sabda Allah yang ia wartakan. Sabda Yesus dan teladan Yohanes Chrysostomus menantang kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apakah iman kita hanya berhenti pada kata-kata atau sudah menjadi saksi nyata? Apakah rumah hidup kita berdiri di atas dasar kokoh, yaitu Kristus, sehingga kuat menghadapi badai penderitaan, kekecewaan, ataupun godaan dunia? Menjadi murid Kristus berarti siap menghasilkan buah kasih yang nyata, membangun rumah iman yang kokoh, dan berani menyuarakan kebenaran sekalipun tidak disukai oleh banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini dan peringatan Santo Yohanes Chrysostomus mengajak kita untuk menjadi pohon yang menghasilkan buah baik dan rumah yang kokoh di atas batu. Buah baik lahir dari hati yang dipenuhi kasih Allah, dan rumah kokoh lahir dari hidup yang berakar pada sabdanya. Maka semoga teladan Santo Yohanes Chrysostomus menguatkan kita untuk setia pada sabda Allah, berani mewartakannya, dan berani hidup dalam kasih Kristus, sehingga iman kita tidak hanya indah di bibir, tetapi nyata dalam hidup sehari-hari. Maka semoga renungan kita pada hari ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.